Terkuak chat terakhir Esther Sianipar pramugari pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Pangkep, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu kemarin 18 Januari 2026. Esther yang merupakan pramugari pesawat ATR itu tercatat sebagai warga Jawa Barat. Esther Sianipar tinggal di Bukit Rancamaya, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jabar sudah mengambil sampel DNA keluarga Esther. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan menyebutkan, korban Esther diketahui menjadi salah satu awak kabin yang ikut dalam pesawat ATR 42-500. Hendra menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan bersama keluarga korban di kediamannya di Bogor. Menurutnya, pengambilan data antemortem dan sampel DNA pembanding tersebut merupakan bagian penting dalam proses identifikasi korban secara ilmiah. Pihak keluarga Esther Sianipar angkat bicara terkait peristiwa yang menimpa Esther. Dikutip dari tribunenews.com, Minggu 18 Januari 2025, ayah Esther Aprilita Sianipar, Adi Sianipar, mengungkapkan komunikasi terakhir dengan sang putri tercinta. Adi menyebut dirinya sempat mengirim pesan lewat aplikasi percakapan WhatsApp kepada Esther pada Sabtu 17 Januari 2026 siang kemarin, sekitar pukul 12. Akan tetapi, pesan tersebut tidak berbalas. Terakhir berkomunikasi, kemarin saya jam 12 WA atau WhatsApp dia. Karena saya lagi di Jakarta, dia kan kos di Jakarta, jadi saya mau jemput dia kalau mau pulang, kata Adi. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya sudah nggak aktif, lanjutnya. Kemudian, Adi mendapat kabar bahwa pesawat jenis ATR 42-500 hilang kontak. Kabar itu disampaikan oleh pihak IAT, perusahaan jasa penerbangan charter yang telah beroperasi sejak 1968. Maskapai ini melayani penerbangan fixed wing dan helikopter, khususnya untuk kebutuhan industri minyak dan gas, pertambangan, korporasi, serta penerbangan VIP. Saya dihubungi kantor IAT terkait kabar pesawat ATR 42-500, tempat dia bertugas. Melalui telepon, tapi karena saya ada di jalan, nggak saya angkat. Dia lalu WA gitu, bahwasanya pesawat yang ditumpangi Esther dari Jogja ke Makassar lost kontak, tutur Adi. Adi mengatakan pihak keluarga terus berharap ada mukjizat, karena sampai jam sekarang, Minggu 18 Januari 2026, kan belum ditemukan. Kami berharap mereka semua ditemukan dalam keadaan selamat, jelas Adi. Adi juga mengungkap putrinya tidak bertugas terbang pada pertengahan hingga akhir Desember 2025 lantaran pesawat sedang dipasangi kamera katanya. Menurutnya, Esther baru aktif terbang lagi memasuki Januari 2026. Akan tetapi, Adi tidak tahu menau kenapa Esther ikut bertugas dalam penerbangan rute Yogyakarta-Makassar, sebab putrinya itu biasanya bertugas di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dari pertengahan Desember dia kan nggak terbang sampai akhir Desember karena pesawatnya itu lagi dipasang kamera katanya. Pasang kamera di bawah pesawat gitu, CCTV. Jadi mereka sementara nggak terbang. Masuk Januari mereka sudah aktif lagi, ujarnya. Saya nggak tahu ya tentang rute-rute pesawat ATR 42-500. Dia standby-nya di Halim. Saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar. Gitu, sambungnya. 1 dari 10 korban penumpang pesawat ATR 42-500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 18 Januari 2026. Mayat berjenis kelamin laki-laki diduga korban pesawat ATR 42-500 belum bisa dievakuasi akibat cuaca buruk. Terkuak komunikasi terakhir pilot pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (AIT) dengan petugas Air Traffic Control (ATC) sebelum dinyatakan hilang kontak. Petugas ATC sempat memberikan arahan koreksi posisi agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Hal tersebut lantaran ATC melihat pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Insiden pesawat AIT hilang kontak tersebut terjadi saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu, 17/1/2026.
Dikutip tribunlampung.co.id dari tribuntimur.com, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menyampaikan holding statement resminya. Pesawat dengan registrasi PKTHT itu dilaporkan kehilangan komunikasi setelah menerima arahan terakhir dari Air Traffic Control ATC Makassar Area Terminal Service Center (MATSC). Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa menjelaskan, pesawat jenis ATR 42500 buatan tahun 2000 tersebut dipiloti oleh Kapten Andy Dahananto dan sedang melakukan pendekatan ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam proses pendekatan ke landasan pacu RWY-21, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga ATC memberikan arahan koreksi posisi. ATC kemudian menyampaikan beberapa instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Namun, setelah penyampaian arahan terakhir, komunikasi dengan pesawat terputus dan dinyatakan lost contact. Jelasnya, menindaklanjuti kejadian tersebut, ATC Makassar langsung mendeklarasikan fase darurat di TRESFA atau Distress Phase dan berkoordinasi dengan Basarnas serta aparat kepolisian. Airnav Indonesia cabang MATSC juga segera menghubungi Rescue Coordination Center Basarnas Pusat dan Polres Maros untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan. Sebagai langkah lanjutan, pencarian difokuskan di wilayah Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-Leang, Kabupaten Maros, yang sekaligus dijadikan lokasi pendirian Posko Basarnas. Pencarian lanjutan direncanakan melibatkan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas, yang dijadwalkan terbang pada pukul 16.25 WITA. Sementara itu, pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah menyiapkan Crisis Center di terminal keberangkatan sebagai pusat koordinasi informasi. Area pencarian pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport AIT rute Yogyakarta-Makassar diperluas Sabtu, 17/1/2026. Pesawat ini awalnya terakhir kontak di Kelurahan Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perluasan area pencarian dilakukan setelah diterimanya laporan dari masyarakat terkait penemuan serpihan di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Namun, kami belum bisa memastikan apakah serpihan tersebut adalah ATR yang hilang kontak ini, bebernya. Sekitar 400 personil gabungan telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian di Bulu Saraung maupun di Leang-Leang. Posko tetap di sini karena titik merah yang kami cek pertama, kalau kita lihat memang tersambung jalurnya dengan Bulu Saraung, tutupnya. Selain penyisiran darat, pencarian juga dilakukan menggunakan drone. Kami sudah melakukan pencarian menggunakan drone. Selain itu, ada keterangan dari warga yang mengaku mendengar suara dengungan di sekitar lokasi, ungkap Andi Sultan. Namun, kondisi cuaca menjadi kendala dalam proses pencarian. Saat drone diterbangkan, kabut cukup tebal dan disertai hujan, sehingga menghalangi jarak pandang. Kami menunggu cuaca membaik untuk kembali mendekat ke titik koordinat terakhir, katanya.